Halo sahabatku, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Kembali lagi bersama aku di channel kesayangan kita, Cerita Momo. Pernah nggak sih kalian merasakan sakit hatinya ketika anak sendiri dihina oleh saudara ipar di depan orang banyak? Dibilang ayahnya cuma kuli perantauan, dan ibunya dituduh cuma numpang hidup? Nah, kisah hari ini dijamin bikin kalian gregetan sekaligus puas banget. Bayangkan, si ipar yang sombong itu tidak sadar kalau orang yang dia hina ternyata adalah pemilik perusahaan besar tempat dia bekerja. Wah, kebayangkan malunya seperti apa? Tapi sebelum kita masuk ke drama pembalasan dendam yang seru ini, yuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasa, yuk kita absen dulu. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Aku pengen tahu nih, sahabat Cerita Momo paling jauh dari kota mana aja? Sudah siap melihat karma instan yang bikin puas? Langsung saja, kita masuk ke kisahnya. Suasana di rumah Ibu Mina malam itu begitu meriah. Lampu kristal gantung memancarkan cahaya keemasan, memantul indah pada deretan gelas kaca dan piring porselen yang tertata rapi di meja prasmanan. Puluhan tamu undangan, yang sebagian besar adalah rekan kerja dan teman-teman sosialita Hesti, tampak menikmati hidangan sambil berbincang akrab. Gelak tawa terdengar bersahutan, menciptakan hingar-bingar yang justru terasa memekakan telinga bagi Tria. Di sudut ruangan yang agak sepi, Tria duduk diam di sebuah kursi kayu biasa, memangku Dino, putra sematawayangnya yang baru berusia 5 tahun. Tria mengenakan gamis sederhana berwarna pastel yang sudah agak pudar warnanya, sangat kontras dengan penampilan Hesti, sang pemilik hajat. Malam itu Hesti tampil bak ratu dengan gaun merah menyala dan perhiasan emas yang berkilauan di leher, serta pergelangan tangannya. Hari ini adalah pesta ulang tahun Hesti yang ke-28, dan adik ipar Tria itu benar-benar ingin menunjukkan kesuksesannya kepada dunia, terutama kepada rekan-rekan kerjanya. Ibu, Dino haus. Rengek bocah kecil itu sambil mendongak menatap wajah ibunya. Tria tersenyum lembut, mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. Sebentar ya, sayang. Ibu ambilkan minum dulu di meja sana. Baru saja Tria hendak beranjak berdiri, suara ketukan sepatu hak tinggi beradu dengan lantai marmer terdengar mendekat. Hesti datang dengan langkah angkuh, diikuti oleh 2 orang teman wanitanya yang menatap Tria dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan pandangan merendahkan. Ada Kak Tria di pojokan. Kirain tadi pembantu baru yang disewa ibu buat cuci piring. Habisnya bajunya lusuh banget sih. Sindir Hesti sambil tertawa kecil sambil menutup mulutnya, yang langsung disambut tawa cekikikan oleh teman-temannya. Tria menahan napas, mencoba melapangkan dada. Ia sudah terbiasa dengan mulut pedas adik iparnya itu selama tinggal di rumah ini. Selamat ulang tahun ya, Hesti. Semoga panjang umur dan sukses selalu, ucap Tria tulus, berusaha mengabaikan hinaan yang baru saja dilontarkan. Hesti sama sekali tidak menjawab ucapan selamat itu, bahkan menoleh pun tidak. Matanya malah tertuju tajam pada Dino yang menatapnya dengan polos. Tiba-tiba, sebuah senyum licik terukir di bibir merah Hesti. Ia merasa momen ini sangat pas untuk mempermalukan Tria lebih dalam lagi, mumpung banyak orang yang melihat. Hesti berjongkok di depan Dino, menyamakan tingginya dengan bocah itu. Ia memasang wajah yang dibuat-buat ramah, namun sorot matanya penuh ejekan. Suaranya sengaja dikeraskan agar tamu-tamu di sekitar mereka bisa mendengar percakapan itu. Dino, tante mau tanya dong, ayahmu kemana sih? Kok setiap ada acara keluarga nggak pernah kelihatan batang hidungnya? Tanya Hesti dengan nada keras. Dino yang belum mengerti situasi menjawab dengan jujur, ayah kerja, tante. Kata ibu, ayah sedang merantau cari uang buat Dino. Hesti langsung berdiri tegak dan tertawa keras. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Tria. Hesti menepuk tangan sekali, menarik perhatian lebih banyak tamu untuk melihat ke arah mereka. Merantau? Aduh, kasihan banget sih kamu, Dino, seru Hesti lantang. Bilang sama ayahmu, kalau merantau itu yang sukses dong. Biar bisa beli rumah sendiri buat anak istrinya. Jangan bisanya cuma nitipin anak istrinya di rumah ibuku sampai bertahun-tahun. Wajah Tria memerah padam seketika. Jantungnya berdegup kencang menahan amarah yang mulai mendidih di dada. Tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya.
Namun Hesti belum selesai. Ia menunjuk wajah Tria dengan telunjuknya yang berhias kuku palsu panjang. "Dengar ya semuanya," seru Hesti, seolah sedang memberikan pengumuman penting. "Kalian lihat wanita ini? Kasihan lo kakak iparku ini. Suaminya entah kerja jadi kuli apa di luar sana sampai nggak pulang-pulang. Dan istrinya cuma bisa numpang makan, numpang tidur, dan numpang hidup gratis di rumah ibuku. Nggak punya malu, ya? Sudah dikasih tumpangan, di pesta orang malah pasang muka masam begitu." Kata-kata itu bagaikan sembilu yang menyayat hati Tria. Bukan karena harga dirinya yang diinjak, tapi karena Hesti mengatakannya tepat di depan wajah Dino. Tria melihat bibir anaknya mulai bergetar dan matanya berkaca-kaca, bingung dan takut melihat ibunya dimarahi di depan banyak orang. Cukup sudah. Kesabaran Tria yang selama ini seluas samudra, seketika surut menyisakan karang tajam yang siap melukai siapapun. Ia tidak akan membiarkan anaknya mendengar satu kata pun lagi dari mulut beracun itu. Ia tidak ingin mental anaknya rusak karena kejahatan tantenya sendiri. Tanpa sepatah kata pun untuk membalas, Tria bangkit berdiri dengan cepat. Ia menyambar tas kecilnya dan langsung menggendong Dino erat-erat ke dalam pelukannya. "Loh, kok main pergi aja? Merasa tersindir ya? Makanya, kalau nggak mau dihina, suruh suaminya pulang. Jangan cuma jadi beban orang tua dan saudara ipar," teriak Hesti saat melihat Tria melangkah cepat menuju pintu keluar. Tria sempat menoleh sekilas ke arah sofa utama di tengah ruangan, di mana Ibu Mina duduk bak nyonya besar dikelilingi teman-temannya. Tria berharap ibu mertuanya itu akan menegur Hesti, atau setidaknya memintanya berhenti. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Ibu Mina justru tersenyum sinis sambil mengibaskan kipas tangannya, menikmati pertunjukan itu. "Biarkan saja dia pergi, Hesti. Nggak usah ditahan," celetuk Ibu Mina dengan suara lantang yang terdengar jelas oleh Tria. "Dasar menantu tidak tahu diri. Sudah untung ditampung, malah ngambek. Paling besok pagi juga balik lagi ngemis minta beras, karena nggak punya uang buat makan anaknya." Gelak tawa kembali pecah memenuhi ruangan pesta. Air mata Tria jatuh menetes di pipi, tapi ia tidak mengusapnya. Ia mempercepat langkahnya, menembus kerumunan tamu yang menatapnya dengan tatapan mencemooh dan berbisik-bisik. Ia mendekap kepala Dino ke dadanya, menutup telinga anaknya dengan tangannya agar bocah itu tidak mendengar tawa-tawa jahat yang menggema di ruang pesta itu. Malam itu, Tria melangkah keluar dari gerbang rumah mewah itu dengan hati yang hancur lebur. Namun di balik air matanya, ada tekad yang membara. Mereka pikir Tria hanyalah wanita lemah yang tidak punya apa-apa. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya Bowo, dan mereka sama sekali tidak tahu kejutan besar apa yang sedang menanti mereka 2 hari lagi. Tria tidak akan menoleh ke belakang lagi. Ini adalah malam terakhir mereka bisa menghinanya. Sepeninggal Tria dari ruang pesta, suasana bukannya menjadi canggung, malah semakin riuh oleh tawa Hesti yang merasa menang. Ia kembali duduk di sofa empuknya, menyesap minuman dingin dengan gaya angkuh, seolah baru saja menyingkirkan sampah yang mengganggu pemandangan. Teman-teman sosialitanya pun ikut memuji keberanian Hesti yang dianggap tegas dalam memberi pelajaran kepada kakak ipar yang mereka anggap benalu. "Hebat kamu, Hes. Kalau aku jadi kamu, sudah dari dulu aku usir dia," ujar salah satu teman Hesti sambil mengunyah kue tart. Ibu Mina, yang duduk tak jauh dari situ, mengangguk setuju. Wajah tuanya tampak puas. Biar tahu rasa dia. Selama ini ibu diamkan, dia malah makin ngelunjak. Suaminya nggak jelas kerjanya apa, jarang kirim uang, dia malah enak-enakan numpang makan di sini. Listrik naik, air boros, itu pasti gara-gara dia nyuci baju anaknya terus setiap hari. Padahal kenyataannya, Trialah yang selalu bangun paling pagi untuk membersihkan rumah besar itu sebelum pembantu datang. Dan Tria pula yang sering diam-diam membayar tagihan listrik menggunakan uang tabungan pribadinya saat Ibu Mina mengeluh tidak ada uang tunai. Namun, kebaikan yang dilakukan dalam diam memang seringkali tidak dianggap oleh hati yang sudah tertutup kebencian. Sementara itu, di bagian belakang rumah yang terpisah dari bangunan utama, Tria masuk ke dalam kamarnya dengan napas memburu. Kamar itu sempit, lembab, dan sebenarnya bekas gudang yang disulap menjadi kamar tidur seadanya. Tria menurunkan Dino dari gendongannya dan mendudukkan anak itu di tepi kasur busa yang tipis. "Ibu, kenapa kita di sini?" "Dino masih haus," ucap Dino polos, matanya masih menyisakan ketakutan akibat bentakan Hesti tadi.
Tria berlutut, mensejajarkan wajahnya dengan sang putra. Ia menghapus sisa air mata di pipinya dengan punggung tangan. Dino, dengar ibu ya. Kita tidak akan tinggal di sini lagi. Kita akan pindah ke tempat yang lebih bagus, tempat di mana tidak ada orang yang akan marahi Dino lagi. Tanpa membuang waktu, Tria menarik koper tua dari atas lemari plastik. Dengan gerakan cepat namun gemetar menahan emosi, ia memasukkan pakaian-pakaian Dino dan pakaiannya sendiri secara acak. Ia tidak peduli lagi dengan kerapian. Yang ada di pikirannya hanyalah keluar dari neraka ini, secepat mungkin sebelum tekadnya goyah. Ia hanya mengambil barang-barang penting, baju, dokumen-dokumen pribadi, dan sebuah foto pernikahan dirinya dan Bowo yang selama ini ia sembunyikan di laci terkunci. Setelah 2 koper penuh, Tria memesan taksi online melalui ponselnya. Jarinya menari cepat di atas layar retak ponsel itu. Notifikasi pesanan diterima muncul, dan mobil akan tiba dalam 5 menit. Tria menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar. Ia mengenakan jaket pada tubuh Dino, dan menggandeng tangan mungil itu erat-erat. "Ayo, nak, jangan lepas tangan ibu," bisik Tria. Mereka berjalan keluar dari kamar sempit itu, melewati lorong samping yang tembus ke ruang tamu utama. Pesta sudah mulai sepi, beberapa tamu sudah pulang, menyisakan Hesti, Ibu Mina, dan beberapa kerabat dekat yang sedang asyik membuka kado di ruang tengah. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai keramik membuat Hesti menoleh. Matanya membelalak kaget, lalu berubah menjadi tatapan mencemooh saat melihat Tria menyeret 2 koper besar dengan Dino yang berjalan tertatih di sebelahnya. "Wih, lihat tuh, Bu. Ada yang mau main drama kabur-kaburan," seru Hesti lantang, membuat semua orang di ruangan itu menoleh. Hesti bangkit dari duduknya dan berkacak pinggang, menghalangi jalan Tria. "Mau kemana kamu bawa-bawa koper segala? Mau minggat? Halah, paling juga cuma muter-muter komplek terus balik lagi nangis-nangis minta dibukain pintu," ejek Hesti sambil tertawa meremehkan. Ibu Mina tidak mau ketinggalan. Ia menatap menantunya itu dengan tatapan jijik. "Heh, Tria, kalau kamu melangkah keluar dari gerbang rumah ini sekarang, jangan harap ibu akan izinkan kamu masuk lagi ya. Ibu sudah muak lihat muka memelas kamu itu. Pikirkan baik-baik, kamu itu nggak punya uang, suami kamu nggak jelas rimbanya. Mau kasih makan apa anakmu itu? Batu?" Tria berhenti sejenak. Ia menatap wajah mertua dan adik iparnya itu bergantian. Dulu, ia akan menunduk dan meminta maaf demi menjaga keutuhan rumah tangga dan menuruti pesan Bowo untuk bersabar. Tapi malam ini, kesabaran itu sudah habis tak bersisa. "Ibu, Hesti," suara Tria terdengar tenang, namun dingin menusuk tulang. "Terima kasih sudah menampung saya dan Dino selama ini. Saya tidak akan kembali. Dan Hesti, simpan energimu. Kamu akan butuh banyak tenaga untuk menghadapi kenyataan 2 hari lagi." Hesti mengerutkan kening, bingung dengan ancaman halus itu, tapi egonya terlalu tinggi untuk merasa takut. "Halah, nggak usah sok misterius. Bilang saja kamu iri karena lusa aku mau naik jabatan jadi manajer di kantor. Kamu cuma sirik karena hidupmu gagal total." Tria tidak menjawab lagi. Ia kembali menarik kopernya, menuntun Dino melewati Hesti yang masih nyinyir. Saat sampai di pintu depan, Tria sempat berhenti sejenak, menatap rumah megah yang sebenarnya dibeli dengan uang suaminya itu, fakta yang tidak diketahui oleh siapapun di sana. Dalam hati ia berjanji, saat ia menginjakan kaki di sini lagi nanti, ia tidak akan datang sebagai penumpang, melainkan sebagai pemilik yang sesungguhnya. Suara klakson mobil terdengar di depan gerbang. Tria melangkah keluar tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan Ibu Mina dan Hesti yang masih tertawa-tawa mengejek kepergiannya. "Baguslah dia pergi, Bu. Rumah jadi lega, persediaan beras juga jadi awet," seru Hesti sambil menutup pintu utama dengan keras. "Nggak akan ada lagi benalu di rumah ini." Malam itu, Hesti tidur dengan senyum kemenangan, memimpikan jabatan barunya sebagai manajer di Wiguna Group. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kepergian Tria malam ini adalah awal dari badai besar yang akan menghancurkan seluruh kesombongannya dalam waktu kurang dari 48 jam. Roda nasib sedang berputar, dan Hesti sedang berada di puncak, bersiap untuk dihempaskan ke dasar jurang yang paling dalam. Hujan mulai turun rintik-rintik membasahi kaca jendela mobil yang membawa Tria dan Dino membelah jalanan ibu kota.
Di dalam mobil yang hening itu, Dino sudah tertidur pulas di pangkuan ibunya. Kelelahan setelah menangis dan bingung dengan drama yang baru saja terjadi di rumah neneknya. Tria menatap nanar keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang buram oleh air hujan, namun hatinya kini terasa jauh lebih lega. Keputusan untuk angkat kaki dari rumah neraka itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia ambil demi kewarasan jiwanya dan masa depan anaknya. Mobil taksi online itu tidak melaju ke arah pinggiran kota tempat pemukiman padat penduduk berada, melainkan berbelok masuk ke area lobi sebuah hotel berbintang 5 yang menjulang megah di pusat bisnis. Sopir taksi sempat melirik ragu lewat kaca spion, melihat penampilan penumpangnya yang sederhana dan membawa koper tua, seolah tak percaya mereka akan menginap di tempat semewah ini. "Mbak, yakin turun di sini? Ini hotel mahal loh, tarif per malamnya bisa jutaan," tanya sopir itu ragu, takut penumpangnya salah alamat. Tria tersenyum tipis. Senyum penuh percaya diri yang baru kali ini ia tunjukkan lagi setelah bertahun-tahun memendam rasa sakit. "Yakin, Pak. Suami saya sudah menunggu di lobi." Begitu mobil berhenti, seorang petugas bellboy dengan seragam rapi sigap membukakan pintu. Namun, sebelum Tria sempat turun, sesosok pria tinggi tegap dengan setelan jas abu-abu rapi setengah berlari menghampiri pintu mobil. Pria itu memiliki wajah tegas namun teduh, wajah yang sangat dirindukan Tria. Itu adalah Bowo. Bukan Bowo dengan kaos oblong lusuh yang biasa dilihat Hesti dan Ibu Mina saat pulang kampung setahun sekali, melainkan Bowo yang memancarkan aura wibawa seorang pemimpin. "Tria, Dino," sapa Bowo dengan suara bergetar. Ia langsung mengambil alih Dino yang tertidur dari gendongan Tria, mendekap anaknya erat, lalu mengecup kening istrinya dengan lembut, tanpa mempedulikan tatapan orang sekitar. Maafkan aku karena membiarkan kalian menderita terlalu lama di sana. Harusnya aku menjemput kalian lebih cepat." Tria menggeleng pelan, matanya kembali berkaca-kaca, tapi kali ini karena haru, bukan karena sedih. "Kami baik-baik saja, Mas. Yang penting sekarang kita sudah bersama." Aku sudah tidak tahan lagi mendengar mereka menghina Mas dan Dino. Mereka berjalan masuk ke lobi hotel yang megah dengan lantai marmer mengkilap. Orang-orang mungkin akan menatap aneh melihat pasangan dengan pakaian yang kontras, suami berjas mahal, istri bergamis sederhana, tapi tatapan hormat dan tundukan kepala dari para staf hotel kepada Bowo menunjukkan siapa dia sebenarnya di tempat itu. Bowo membawa mereka naik lift pribadi menuju penthouse suite di lantai teratas, kamar terbaik yang ada di gedung itu. Sesampainya di dalam kamar yang luas dan mewah itu, Bowo merebahkan Dino di ranjang empuk berukuran king size yang spraynya sehalus sutra. Setelah memastikan putranya nyaman, ia mengajak Tria duduk di sofa ruang tengah yang menghadap langsung ke pemandangan kota gemerlap dari ketinggian. "Ceritakan padaku, Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Hesti bisa begitu yakin menghina kita? Dan kenapa Mas bisa ada di sini dengan penampilan seperti ini?" tanya Tria, meski ia sudah tahu sebagian jawabannya dari surat-surat rahasia ayahnya, ia butuh mendengar langsung dari suaminya untuk menenangkan hatinya. Bowo menghela napas panjang, rahangnya mengeras menahan amarah saat mengingat cerita Tria di telepon tadi sebelum ia dijemput. "Hesti tidak tahu apa-apa, Tria. Selama ini, aku memang sengaja membiarkan mereka mengira aku hanya buruh kasar yang merantau tak tentu arah. Ayahmu, Pak Wiguna, memintaku untuk melihat sifat asli mereka sebelum aku resmi mengambil alih perusahaan utama. Bapak ingin tahu, apakah keluarga angkatmu itu tulus atau hanya silau harta?" Bowo menatap mata istrinya dalam-dalam. "Dan malam ini mereka sudah membuktikan bahwa mereka tidak layak mendapatkan kebaikanmu sedikit pun. Mereka gagal dalam ujian kesetiaan dan kemanusiaan." Bowo menggenggam tangan Tria erat. "Kamu tahu perusahaan tempat Hesti bekerja? Wiguna Group?" Tria mengangguk pelan. "Iya, Hesti selalu membanggakan kantornya itu. Katanya lusa dia mau promosi jadi manajer. Dia bilang itu perusahaan bonafit yang tidak mungkin menerima orang rendahan seperti kita." Bowo tersenyum sinis, tatapan matanya tajam seperti elang yang siap menyambar mangsa. "Wiguna Group adalah perusahaan milik ayahmu, Tria. Perusahaan yang kamu wariskan kepadaku untuk dikelola, karena kamu tidak mau terjun langsung ke bisnis. Dan lusa, saat Hesti masuk ruang direksi untuk promosi yang dia banggakan itu, dia tidak akan bertemu direktur lama. Dia akan bertemu denganku. Sebagai pemilik baru,
dan sebagai atasan tertingginya yang memegang nasib karirnya. Tria tertegun, menutup mulutnya yang sedikit terbuka karena kaget. Ia tahu suaminya sukses merintis usaha, tapi ia tidak menyangka skenario pembalasan ini sudah diatur sedemikian rupa oleh takdir. Jadi, Hesti bekerja di perusahaan kita? Di gedung milik kita? Benar. Dan dia menghina pemilik gedung tempat dia mencari nafkah, jawab Bowo dingin. Besok, istirahatlah seharian di sini. Manjakan dirimu ke salon, beli baju terbaik, dan perawatan spa. Lusa, kamu harus mendampingiku ke kantor. Aku ingin kamu duduk di sebelahku saat Hesti masuk ruangan. Biarkan dia melihat siapa sebenarnya, wanita numpang, yang dia hina itu. Kita lihat, apakah dia masih bisa sombong saat tahu gajinya berasal dari tangan orang yang dia usir. Sementara itu, di rumah Ibu Mina, suasana justru berbanding terbalik. Hesti sedang sibuk di kamarnya, mencoba berbagai macam baju kerja terbaiknya di depan cermin. Ia mematut diri dengan senyum lebar, membayangkan pujian yang akan ia terima saat pelantikan nanti. Duh, cantik banget sih aku. Pasti besok Pak Direktur langsung terpesona lihat kinerja dan penampilanku. Gumam Hesti percaya diri. Ia sama sekali tidak merasa bersalah telah mengusir kakak ipar dan keponakannya sendiri. Baginya, Tria hanyalah kerikil jalanan yang sudah berhasil ia tendang jauh-jauh. Ibu Mina masuk ke kamar Hesti membawa segelas teh hangat. Gimana, Hes? Sudah siap buat lusa? Ingat, kamu harus tampil meyakinkan. Kalau gaji kamu naik, tetangga pasti makin segan sama keluarga kita. Siap banget dong, Bu. Hesti yakin banget bakal naik gaji besar. Nanti kalau gaji Hesti naik, kita renovasi rumah ini ya, Bu. Kita ganti keramik depan, biar bekas jejak kaki si Tria dan anaknya yang kumuh itu hilang semua. Ujar Hesti bersemangat sambil memutar tubuhnya di depan cermin. Bagus, Nak. Ibu dukung kamu. Syukurlah si Tria sudah pergi. Tadi ibu cek kamarnya, sudah kosong melompong, bau apeknya juga perlahan hilang. Biarin aja dia luntang-lantung di jalan. Paling sekarang lagi nangis di pinggir ruko sambil dikerubungi nyamuk. Sahut Ibu Mina sambil tertawa kecil, merasa menang. Mereka tertawa bersama, terbuai dalam angan-angan kesuksesan semu. Mereka tidur nyenyak malam itu, tanpa sedikit pun menyadari bahwa di sebuah penthouse mewah, si Tria yang kumuh, sedang tidur di pelukan pemilik perusahaan yang akan menentukan mati hidupnya karir Hesti. Langit malam menjadi saksi bisu, bahwa kesombongan seringkali hanyalah awan gelap yang menutupi jurang kehancuran yang sudah menganga lebar di depan mata. Waktu terus berjalan, mendekatkan Hesti pada hari penghakiman yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah ventilasi rumah Ibu Mina, membawa kehangatan yang menyambut hari baru. Namun, kehangatan itu tidak sebanding dengan rasa puas yang membuncah di dada Hesti. Ia bangun dengan perasaan yang luar biasa ringan. Tidak ada lagi suara rengekan Dino yang meminta susu, tidak ada lagi pemandangan Tria yang sibuk menyapu halaman dengan baju daster yang sudah pudar warnanya. Rumah terasa lebih hening, lebih bersih, dan menurut Hesti, lebih berkelas tanpa kehadiran kakak ipar dan keponakannya yang ia anggap benalu itu. Hesti keluar dari kamarnya dengan wajah sumringah, mengenakan blazer kerja terbaiknya yang baru saja ia ambil dari Binatu. Aromanya wangi semerbak, siap untuk menaklukkan dunia. Di ruang makan, Ibu Mina sudah menyeduh teh manis hangat. Pagi, Bu. Wah, segar sekali rasanya udara pagi ini. Rumah jadi terasa lega ya, Bu. Kalau nggak ada orang yang menuh-menuhin tempat, sapa Hesti sambil menarik kursi makan dengan kasar, menimbulkan bunyi berdecit yang nyaring. Ibu Mina tertawa kecil sambil menyodorkan piring berisi pisang goreng. Iya, Hes. Ibu juga merasa begitu. Biasanya jam segini si Tria itu lagi riweh di dapur bikin berantakan, atau si Dino lari-lari nggak jelas. Sekarang tenang, damai. Uang belanja juga jadi irit karena mulut yang dikasih makan berkurang 2. Hesti mengangguk setuju sambil mengunyah pisang gorengnya dengan lahap. Ia melirik jam tangan mahalnya, barang KW super yang ia beli dengan cara mencicil. Bu, doain Hesti ya. Hari ini Hesti harus tampil maksimal di kantor. Besok adalah hari penentuan promosi jabatan itu. Hesti harus memastikan semua pekerjaan beres hari ini biar besok saat menghadap direksi, Hesti nggak punya celah sedikit pun. Pasti ibu doain, Nak.
Kamu itu tulang punggung kebanggaan ibu. Nggak kayak suami si Tria itu, Bowo. Entah jadi kuli di mana dia sekarang, istrinya kabur bawa anak pun pasti dia nggak tahu. Biarin aja mereka hidup susah di luar sana, sahut Ibu Mina penuh kebencian. Dengan restu yang salah arah itu, Hesti berangkat ke kantornya, gedung Wiguna Group, yang menjulang tinggi di pusat kota. Ia melangkah masuk ke lobi kantor dengan dagu terangkat tinggi. Bunyi hak sepatu tingginya menggema, seolah mengumumkan kedatangan seorang ratu. Hesti memang dikenal judes dan sombong di kantor, terutama kepada bawahan dan petugas kebersihan, namun ia selalu bermuka manis di depan atasan. Saat menunggu lift, Hesti melihat seorang petugas cleaning service yang sedang mengepel lantai dengan tergopoh-gopoh. Tanpa sengaja, ujung kain pel itu menyentuh sedikit ujung sepatu Hesti. "Heh, mata kamu di mana?" bentak Hesti seketika, suaranya melengking memenuhi lobi yang ramai. Ia menatap petugas tua itu dengan jijik, seolah baru saja tersentuh kotoran menjijikan. "Ini sepatu mahal tahu. Kalau rusak, gaji kamu setahun juga nggak bakal cukup buat ganti. Kerja itu pakai mata, jangan cuma asal gosok." Petugas itu menunduk ketakutan, berkali-kali meminta maaf. "Maaf, Bu Hesti. Saya tidak sengaja, saya buru-buru karena..." "Alasan? Minggir sana. Bikin mood saya rusak pagi-pagi aja. Dasar orang kecil, bisanya cuma bikin susah orang sukses." Potong Hesti ketus sambil mengibaskan tangannya, lalu melenggang masuk ke dalam lift yang baru terbuka. Ia sama sekali tidak sadar bahwa sikap arogansinya itu terekam jelas oleh kamera CCTV baru yang dipasang di sudut lobi, kamera yang terhubung langsung ke tablet milik seseorang di penthouse hotel mewah. Sementara itu, di tempat yang jauh berbeda, Tria sedang duduk di depan cermin besar sebuah salon eksklusif. Penampilannya sudah berubah 180 derajat. Rambutnya yang biasanya diikat asal-asalan kini tergerai indah, berkilau sehat setelah mendapatkan perawatan terbaik. Wajahnya yang dulu kusam dan lelah kini bersinar segar, memancarkan aura kecantikan alami yang selama ini tertutup debu penderitaan. Bowo berdiri di belakangnya, menatap pantulan istrinya di cermin dengan tatapan memuja. Ia meletakkan sebuah kotak beludru panjang di meja rias. "Bukalah," bisik Bowo lembut. Tria membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung berlian dengan desain elegan yang sederhana namun memancarkan kemewahan yang tak terbantahkan. Tria menahan napas. "Mas, ini terlalu berlebihan." "Tidak ada yang berlebihan untuk ratuku yang sudah dihina sebagai gembel," jawab Bowo tegas. Ia mengambil kalung itu dan memasangkannya di leher jenjang Tria. Hesti bangga dengan barang-barang KW-nya dan merasa paling kaya sedunia. "Besok, biarkan dia melihat apa itu kelas yang sebenarnya. Kamu bukan lagi Tria si penumpang. Mulai detik ini, kamu adalah Tria Wiguna, putri pemilik gedung tempat dia mengais rezeki." Kembali ke kantor Wiguna Group, suasana di kubikel divisi Hesti terasa tegang namun penuh kasak-kusuk. Berita tentang pergantian kepemimpinan perusahaan sudah menyebar luas. Desas-desus mengatakan bahwa Pak Wiguna, sang pendiri, sudah resmi pensiun dan menyerahkan tahta sepenuhnya kepada ahli waris misteriusnya hari ini juga secara administratif. Bu Hesti," sapa salah satu staf junior dengan nada ragu. "Ibu sudah dengar belum? Katanya CEO baru kita orangnya sangat tegas loh. Kabarnya dia akan melakukan audit mendadak ke semua manajer sebelum pelantikan resmi besok." Hesti mendengus meremehkan sambil memoles ulang lipstiknya. "Ah, kalian ini terlalu banyak dengar gosip. Mau siapapun CEO-nya, kinerja saya kan paling bagus di divisi ini. Omset bulan lalu naik gara-gara tim saya. Kan? Jadi posisi saya aman. Malah saya yakin, CEO baru itu pasti akan langsung terkesan sama saya. Kalian itu yang harusnya takut, kerjanya lelet semua." Hesti begitu percaya diri. Ia merasa dunia berporos padanya. Siang itu, ia bahkan sempat mengunggah status di media sosialnya. Sebuah foto selfie di meja kerjanya dengan latar belakang tumpukan berkas, dengan caption yang menyindir, "Kerja keras bagai kuda demi masa depan cerah. Nggak kayak si Ono, bisanya cuma numpang dan lari dari kenyataan. Bye-bye benalu. Otwu jadi manajer." Ia tersenyum puas melihat like dan komentar teman-temannya yang mendukung. Hesti tidak tahu bahwa di lantai teratas gedung itu, di ruangan yang biasanya kosong, Bowo sudah duduk di kursi kebesarannya.
Ia sedang menatap layar tablet yang menampilkan status media sosial Hesti tersebut. Nikmatilah hari terakhirmu merasa di atas angin. Hesti, gumam Bowo pelan, suaranya berat dan menakutkan. Karena besok, kamu akan jatuh sekeras-kerasnya. Sore harinya, sebuah email masuk ke kotak masuk Hesti. Undangan resmi untuk rapat direksi esok pagi jam 9. Subjek emailnya tertulis jelas, evaluasi kinerja dan penetapan promosi jabatan. Hesti memekik kegirangan. Ia langsung menelepon Ibu Mina. Bu, suratnya sudah turun. Besok jam 9 pagi Hesti sidang. Doain ya Bu, ini pasti kabar baik. Hesti bakal jadi manajer. Serunya heboh. Alhamdulillah, Nak. Ibu pasti doa kencang-kencang malam ini. Tunjukkan pada dunia kalau anak Ibu Mina itu orang sukses, bukan kayak mantu gak tahu diri itu. Balas Ibu Mina di ujung telepon dengan nada tak kalah heboh. Matahari perlahan terbenam, menutup hari di mana kesombongan Hesti mencapai puncaknya. Ia pulang dengan senyum lebar, tidur dengan mimpi indah tentang gaji besar dan mobil dinas baru. Ia sama sekali tidak sadar bahwa esok pagi, kursi yang ia impikan itu akan berubah menjadi kursi pesakitan. Panggung sandiwara yang ia bangun dengan arogansi akan runtuh ketika saat tirai di ruang rapat itu dibuka. Waktu terus berdetak, menghitung mundur menuju detik-detik kehancuran karirnya. Hari penentuan itu akhirnya tiba. Pagi di rumah Ibu Mina dimulai dengan kesibukan yang berlebihan, seolah-olah Hesti akan dilantik menjadi presiden, bukan sekadar manajer. Sejak subuh, Hesti sudah mematut diri di depan cermin panjang di kamarnya. Ia mengenakan setelan blazer berwarna merah marun yang sengaja ia beli kemarin sore dengan kartu kredit, yang tagihannya sudah hampir menyentuh limit. Warna merah itu dipilihnya dengan alasan agar ia terlihat dominan, berani, dan tak tertandingi. Ibu Mina masuk ke kamar sambil membawa secangkir kopi panas, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Ia merapikan sedikit kerah baju Hesti yang sebenarnya sudah rapi. Duh, anak ibu cantik dan berwibawa sekali. Lihat aura kamu, Hes. Ini baru aura pemimpin. Beda jauh sama si Tria yang auranya suram kayak mendung mau hujan. Puji Ibu Mina sambil tersenyum lebar. Nama Tria masih saja menjadi bumbu wajib dalam setiap percakapan mereka, seolah menghina menantu yang sudah pergi itu adalah ritual untuk menaikkan kepercayaan diri. Hesti mengibaskan rambutnya yang baru di-blow matang. Jelas dong, Bu. Hesti kan berkelas. Oh iya, Bu. Nanti kalau Hesti sudah resmi dapat SK manajer dan gajinya naik, Hesti mau langsung DP mobil baru. Malu dong manajer masih naik taksi online atau nebeng teman. Setuju. Beli yang bagus sekalian, biar tetangga makin panas. Biar si Tria kalau lewat depan rumah ini nanti cuma bisa melongo lihat kesuksesan kita. Sahut Ibu Mina penuh semangat. Dengan restu dan doa yang syarat akan kesombongan itu, Hesti melenggang pergi meninggalkan rumah. Ia merasa dunia sedang tersenyum padanya. Namun, begitu ia menapakkan kaki di lobi gedung Wiguna Group, atmosfer yang ia rasakan sungguh berbeda dari biasanya. Jika biasanya lobi kantor dipenuhi suara sapaan ramah dan obrolan ringan para karyawan yang baru datang, pagi ini suasana terasa mencekam dan senyap. Para karyawan berjalan cepat dengan kepala tertunduk, berbisik-bisik pelan dalam kelompok-kelompok kecil. Wajah-wajah tegang terlihat di mana-mana, dari resepsionis hingga satpam. Hesti yang merasa dirinya, bintang, hari itu, menghampiri gerombolan staf divisinya yang sedang berkasak-kusuk di dekat lift. Ada apa sih ini? Kok tegang banget kayak mau ada razia? Santai sedikit kenapa? Tegur Hesti dengan nada tinggi yang khas. Salah satu staf, Rina, menoleh dengan wajah pucat. Bu Hesti belum tahu? Isunya pagi ini Pak Wiguna benar-benar tidak akan datang. Beliau mengirim perwakilan penuh. Dan kabarnya, pemilik baru ini sangat misterius. Tadi pagi ada memo mendadak yang bilang kalau seluruh jajaran direksi lama dirombak total semalam. Hesti tertawa meremehkan, suaranya menggema di lobi yang sunyi. Aduh, kalian ini parnoan banget sih. Direksi dirombak itu wajar dalam bisnis. Paling juga Pak Wiguna kasih jabatan ke anaknya yang lulusan luar negeri itu. Kalian gak usah takut. Selama kinerja kita bagus kayak saya, posisi pasti aman. Malah ini kesempatan buat cari muka sama bos baru. Tapi Bu, potong staf lain dengan ragu, dengar-dengar, bos baru ini datang membawa istrinya.
Katanya istrinya yang pegang saham mayoritas sekarang. Mereka datang bukan lewat lobi umum, tapi lewat jalur VVIP di basemen. Kabarnya mereka sedang memeriksa rekaman CCTV lobi dari 2 hari yang lalu. Mendengar itu, alis Hesti sedikit berkerut. Rekaman CCTV? Untuk apa? Tapi sedetik kemudian ia mengibaskan tangannya acuh tak acuh. Ia teringat insiden kemarin saat ia memarahi cleaning service, tapi baginya itu hal sepele. Mana mungkin pemilik perusahaan sekelas Wiguna Group mengurusi masalah cleaning service? Ah, sudahlah. Jangan sebar gosip murahan. Bubar sana, kerja. Saya mau persiapan mental buat rapat jam 9 nanti. Jangan sampai ada yang ganggu saya. Perintah Hesti ketus, lalu melangkah angkuh menuju lift khusus yang membawanya ke lantai divisi pemasaran. Sementara itu, jauh di bawah tanah, di area parkir khusus direksi yang tertutup untuk umum, sebuah mobil sedan hitam mengkilap dengan plat nomor khusus baru saja terparkir sempurna. Pintu mobil terbuka, dan seorang sopir berseragam rapi membungkuk hormat. Bowo turun lebih dulu. Ia mengenakan setelan jas navy buatan desainer ternama Italia yang membalut tubuh tegapnya dengan sempurna. Wajahnya bersih, rahangnya tegas, dan tatapannya tajam penuh otoritas. Tidak ada lagi sisa-sisa, Bowo si perantau lusuh, dalam penampilannya. Ia berputar mengitari mobil dan membukakan pintu penumpang dengan lembut. Sebuah kaki jenjang yang mengenakan sepatu hak tinggi berwarna nude turun menapak lantai. Tria keluar dari mobil dengan anggun. Ia mengenakan gaun kerja selutut berwarna krim, dipadukan dengan blazer senada yang membuatnya terlihat sangat elegan dan profesional. Rambutnya ditata rapi, dan kalung berlian pemberian Bowo melingkar indah di lehernya, berkilauan tertimpa cahaya lampu basemen. Tria menarik napas panjang, tangannya sedikit gemetar. Meskipun penampilannya sudah sempurna, hatinya masih berdegup kencang. Kembali ke gedung ini, gedung milik ayahnya, dengan status yang seharusnya, terasa seperti mimpi. Tenanglah, bisik Bowo sambil menggenggam tangan istrinya erat. Kehangatan tangan Bowo menyalurkan kekuatan yang luar biasa bagi Tria. Kamu bukan lagi wanita yang bisa mereka injak-injak. Kamu adalah ratu di gedung ini. Ingat bagaimana Hesti menghina Dino? Ingat bagaimana ibumu mengusir kita. Mata Tria yang tadinya menyeratkan keraguan, kini berubah menjadi tajam. Ingatan tentang tangisan Dino dan tawa mengejek Hesti membakar semangatnya. Ia mengangguk tegas. Aku siap, Mas. Ayo kita selesaikan ini. Mereka berjalan berdampingan menuju lift pribadi yang aksesnya hanya bisa dibuka dengan kartu emas milik CEO. Pak Ardi, kepala keamanan gedung yang sudah bekerja selama 30 tahun bersama Pak Wiguna, menyambut mereka di depan lift. Pria tua itu membungkuk hormat. Matanya berkaca-kaca melihat putri majikannya yang sudah lama menghilang. Selamat datang kembali, Mbak Tria. Maaf, Bu Tria. Dan Pak Bowo. Semua sudah siap di lantai atas. Jajaran direksi sudah berkumpul di ruang rapat. Menunggu instruksi Bapak dan Ibu, lapor Pak Ardi dengan suara bergetar haru. Terima kasih, Pak Ardi. Bagaimana dengan target kita? Tanya Bowo dingin. Ibu Hesti sudah berada di ruangannya, Pak. Jadwal dia menghadap direksi adalah pukul 9 tepat. Dia tidak tahu apa-apa, jawab Pak Ardi. Bowo tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Bagus. Biarkan dia terbang setinggi-tingginya dulu, supaya jatuhnya nanti terasa sangat sakit. Lift berdenting halus, membawa mereka meluncur naik ke lantai paling atas, menembus puluhan lantai di mana ribuan karyawan sedang bekerja, termasuk Hesti yang sedang sibuk mematut diri terakhir kali. Di lantai divisinya, Hesti merapikan blazernya. Jam dinding menunjukkan pukul 8.55. Jantungnya berdebar gembira. Ia mengambil tas kerjanya, berjalan melenggang melewati rekan-rekannya. Doain ya, guys. Nanti kalau saya balik, panggil saya Bu Manager. Canda Hesti dengan percaya diri yang meluap-luap. Ia berjalan menuju lift, menekan tombol lantai teratas. Lantai eksekutif. Lantai para dewa di perusahaan itu. Hesti tersenyum menatap pantulan dirinya di dinding lift besi. Hesti, kamu memang hebat. Sebentar lagi, semua orang akan tunduk padamu. Pintu lift terbuka di lantai eksekutif. Lorong panjang berkarpet tebal menyambutnya.
Suasana di sini sangat sunyi dan dingin. Hesti melangkah menuju pintu ganda besar dari kayu jati ukir, ruang rapat utama. Di sanalah nasibnya akan ditentukan. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu itu, sepasang mata yang sangat ia kenal, dan ia benci, sudah menatap layar monitor CCTV yang menampilkan dirinya sedang berjalan mendekat dengan senyum kemenangan yang sebentar lagi akan luntur selamanya. Hesti berdiri di depan meja resepsionis lantai eksekutif dengan kaki yang diketuk-ketukan ke lantai berlapis karpet tebal. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Seharusnya, sebagai calon manajer bintang, ia langsung dipersilakan masuk, bukan disuruh menunggu di lobi ruang tunggu seperti pelamar kerja biasa. Sekretaris direksi yang duduk di sana, seorang wanita parubaya dengan kacamata tebal, tampak tidak terkesan sama sekali dengan penampilan mentereng Hesti. Bu Hesti, silakan duduk dulu. Direksi sedang menyelesaikan pembicaraan internal. Nanti nama ibu akan dipanggil, ucap sekretaris itu datar, tanpa senyum sedikit pun. Hesti mendengus kesal, memutar bola matanya. Mbak, tolong sampaikan ke dalamnya, saya ini Hesti dari divisi pemasaran. Waktu saya berharga, banyak klien yang harus saya urus. Jangan lama-lama, ujarnya dengan nada memerintah. Sekretaris itu hanya mengangguk sekilas lalu kembali fokus pada layar komputernya, mengabaikan ocehan Hesti. Dengan wajah masam, Hesti akhirnya menghempaskan tubuhnya ke sofa kulit di ruang tunggu yang luas itu. Matanya menyapu sekeliling ruangan yang sangat mewah. Lukisan-lukisan abstrak bernilai ratusan juta tergantung di dinding, dan vas bunga setinggi pinggang orang dewasa menghiasi setiap sudut. Nanti kalau aku sudah jadi manajer, atau bahkan direktur, aku bakal pecat sekretaris judes itu, gumam Hesti dalam hati sambil mengeluarkan ponselnya, berniat uring-uringan pada Ibu Mina lewat pesan singkat. Namun, saat jempolnya baru saja hendak mengetik, mata Hesti menangkap pergerakan di ujung lorong, tepat di dekat pintu ganda ruangan VVIP, ruangan tempat ia akan disidang nanti. Seseorang sedang berdiri di sana, membelakangi Hesti, tampak sedang berbicara serius dengan seorang staf keamanan. Hesti menyipitkan matanya. Sosok pria itu berpostur tegap, tinggi, dan bahunya lebar. Postur tubuh yang sangat familiar. Sangat mirip dengan Bowo. Jantung Hesti berdesir aneh. Nggak mungkin, batinnya. Ngapain si Bowo gembel itu ada di lantai eksekutif gedung Wiguna? Rasa penasaran mengalahkan gengsinya. Hesti berdiri dan berjalan perlahan mendekati sosok itu. Semakin dekat, semakin yakin ia bahwa punggung itu memang milik kakak iparnya yang selama ini ia hina. Namun, ada yang aneh. Pria itu mengenakan setelan jas yang terlihat sangat mahal. Bahannya berkilau halus tertimpa lampu lorong, sangat pas di badannya. Rambutnya pun tertata rapi, klimis, berbeda jauh dengan Bowo yang biasanya berambut agak gondrong dan kusam. Ah, paling jas sewaan atau bekas majikannya, pikir Hesti cepat, berusaha menepis ketidakmungkinan itu. Heh? Panggil Hesti dengan suara lantang, memecah kesunyian lorong eksekutif. Pria itu berhenti berbicara dengan staf keamanan, namun tidak langsung menoleh. Staf keamanan yang bersamanya, Pak Ardi, tampak kaget dan hendak menegur Hesti. Namun pria itu mengangkat sedikit tangannya, memberi isyarat agar Pak Ardi diam. Hesti semakin berani. Ia melangkah lebar dan berhenti tepat 2 meter di belakang pria itu. Ia berkacak pinggang, senyum mengejek kembali menghiasi bibirnya. Bowo, kan? Ngapain kamu di sini? Hah? Sergah Hesti tajam. Jangan pura-pura nggak dengar ya. Aku hafal banget sama punggung kamu yang biasa manggul karung beras itu. Pria itu masih diam, membelakangi Hesti. Hesti tertawa kecil, tawa yang penuh penghinaan. Wah, jadi ini kerjaan merantau kamu? Jadi cleaning service di kantor aku? Atau jadi office boy bagian antar minum? Hesti menggeleng-gelengkan kepalanya dengan gaya dramatis. Pantesan Tria kamu suruh kabur. Pasti kamu malukan kalau ketahuan sama aku? Sadar diri dong, W.O. Ini lantai eksekutif, area steril. Orang kaya kamu itu tempatnya di basement atau di gudang belakang. Nanti kalau karpet mahalnya kotor gara-gara sepatu murah kamu gimana? Hesti merasa puas sekali bisa melabrak iparnya di wilayah kekuasaannya. Ia membayangkan betapa malunya Bowo saat ini. Dengar ya, lanjut Hesti, suaranya makin meninggi. Mumpung belum ada bos besar,
mending kamu turun sekarang lewat tangga darurat. Jangan bikin malu aku. Nanti kalau direksi baru tahu aku punya kakak ipar yang kerjanya cuma jadi pesuruh di sini, bisa jatuh wibawa aku sebagai manajer. Sana pergi. Hus. Hesti mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Saat itulah, pria itu bergerak. Namun bukannya berbalik dan memohon ampun seperti bayangan Hesti, pria itu justru melangkah tenang menuju pintu ganda raksasa ruang rapat VVIP. Pak Ardi dengan sigap dan sangat hormat membukakan pintu untuknya. Silakan, Pak, ucap Pak Ardi sambil membungkuk dalam, sangat hormat. Hesti ternganga. Matanya membelalak melihat pemandangan itu. Si Bowo itu masuk ke dalam ruang keramat para direksi dengan langkah penuh kuasa, tanpa menoleh sedikit pun pada Hesti. Pintu tertutup perlahan, menyisakan Hesti yang bengong di tengah lorong. Otak Hesti berputar cepat mencari logika. Gak mungkin itu Bowo, gumamnya mencoba menenangkan diri sendiri. Pasti cuma orang yang mirip. Atau mungkin Bowo memang jadi pelayan khusus di dalam sana? Iya, pasti itu. Dia pasti waiter yang tugasnya nuangin kopi buat para bos. Makanya satpam tadi bukain pintu. Hesti tertawa canggung, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Hampir aja aku jantungan. Kirain dia jadi orang penting. Mana mungkin kuli jadi bos. Halo kamu, Hes. Ia berbalik badan dan kembali ke sofa tunggu dengan perasaan campur aduk. Antara geli, jijik, dan sedikit cemas yang tak beralasan. Ia mengambil ponselnya lagi, mengetik pesan cepat ke Ibu Mina. Bu, barusan Hesti lihat orang mirip banget sama si Bowo di kantor. Kayaknya dia jadi pelayan di sini deh. Hesti jadi jijik. Takut nanti pas rapat malah dia yang bawain minum Hesti. Hahaha. Nanti Hesti suruh satpam usir dia biar nggak ngerusak pemandangan. Belum sempat ia menekan tombol kirim, suara sekretaris Judes tadi terdengar memanggil namanya lewat pengeras suara, meski jarak mereka hanya beberapa meter. Ibu Hesti Anggraini. Silakan masuk. Direksi sudah menunggu Anda. Hesti tersentak kaget. Ia buru-buru memasukkan ponselnya ke dalam tas, merapikan blazernya, dan membusungkan dadanya. Waktunya telah tiba. Momen yang akan mengubah hidupnya menjadi lebih gemilang. Begitu pikirnya. Oke, Hesti. Soume, bisiknya pada diri sendiri di depan cermin hias yang menempel di dinding. Ia menyunggingkan senyum terbaiknya, senyum yang sudah ia latih berjam-jam. Dengan langkah mantap, Hesti berjalan menuju pintu ganda yang tadi dimasuki oleh sosok yang ia kira pelayan itu. Pak Ardi, satpam yang tadi membukakan pintu untuk Bowo, kini menatap Hesti dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan geli. Silakan masuk, Bu Hesti. Semoga beruntung, ucap Pak Ardi penuh arti saat membukakan pintu berat itu. Hesti tidak menjawab, ia hanya mengangguk-angkuh dan melangkah masuk. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menerpa wajahnya. Ruangan itu sangat besar, dengan meja panjang mengkilap di tengahnya. Suasana di dalam hening mencekam. Di ujung meja sana, kursi kebesaran CEO masih membelakangi pintu masuk, menghadap ke jendela kaca besar yang menampilkan panorama kota. Hesti tidak bisa melihat siapa yang duduk di sana. Di sisi kiri dan kanan meja, duduk beberapa orang direksi baru yang menatap Hesti dengan wajah kaku tanpa ekspresi. Hesti berjalan menuju kursi kosong yang disediakan di ujung meja yang berlawanan dengan kursi CEO. Kakinya sedikit gemetar merasakan aura intimidasi yang kuat di ruangan itu, tapi ia berusaha tetap tenang. Selamat pagi, Bapak dan Ibu direksi yang terhormat. Saya Hesti Anggraini, siap untuk evaluasi, ucap Hesti dengan suara lantang dan percaya diri, mencoba memecahkan kebekuan. Tidak ada yang menjawab sapaannya. Hening. Hanya suara dengungan halus AC yang terdengar. Tiba-tiba, dari balik kursi kebesaran CEO yang membelakanginya, terdengar suara berat seorang pria. Suara yang sangat familiar. Suara yang biasanya Hesti dengar dengan nada merendah dan sabar saat di rumah Ibu Mina, namun kini terdengar begitu dingin dan berwibawa. Evaluasi? Kita mulai dari mana ya? Mungkin dari etika berbicara dengan atasan? Jantung Hesti seakan berhenti berdetak. Darahnya berdesir hebat. Suara itu, tidak mungkin salah. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya yang tertutup bedak tebal. Matanya terkunci pada kursi besar yang perlahan mulai berputar itu.
Detik-detik kehancuran dunianya baru saja dimulai. Tepat pukul 12 siang, matahari bersinar terik seolah ingin membakar sisa-sisa harga diri keluarga Ibu Mina. Di depan pagar rumah mewah yang sebentar lagi bukan menjadi milik mereka, terparkir sebuah mobil bak terbuka tua yang mesinnya berbunyi kasar. Bukan truk pindahan profesional, melainkan mobil sewaan murah yang disopiri oleh tetangga jauh yang bersedia membantu karena kasihan, atau mungkin karena ingin melihat drama ini dari jarak dekat. Hesti dan Ibu Mina keluar dari pintu utama dengan penampilan yang jauh dari kata sosialita. Wajah mereka kusam, mata bengkak, dan pakaian mereka kusut. Mereka menyeret koper-koper besar dan kardus-kardus berisi sisa kejayaan semu mereka. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pamer. Hanya ada keringat dan air mata keputusasaan. Para tetangga komplek, yang biasanya disapa dengan angkuh oleh Ibu Mina, kini berdiri di balik pagar rumah masing-masing. Mereka menonton dalam diam, beberapa berbisik pelan, namun tatapan mereka menyeratkan satu hal, inilah akibatnya kalau hidup terlalu mendongak ke atas. Ayo Bu, cepat sedikit. Sopirnya sudah ngomel minta buru-buru karena takut mogok. Bentak Hesti sambil melempar tas berisi koleksi sepatu hak tingginya ke bak mobil. Ibu Mina berjalan tertatih membawa kipas angin tua. Ia menatap rumah itu dengan tatapan nanar. Bertahun-tahun ia tinggal di sini, merasa seperti ratu, dan sekarang ia terusir seperti pengemis. Rumahku, ya ampun, nasibku kok begini? Ratapnya pelan. Saat kardus terakhir dinaikkan, sebuah mobil sedan hitam mewah perlahan berhenti tepat di belakang mobil bak terbuka itu. Jantung Hesti mencelos. Ia kenal betul mobil itu. Mobil dinas CEO Wiguna Group. Pintu mobil terbuka. Bowo turun lebih dulu, gagah dengan kacamata hitamnya. Ia membukakan pintu untuk Tria. Tria turun dengan anggun, menggandeng Dino yang kini terlihat ceria dan sehat. Penampilan mereka begitu kontras dengan Hesti dan Ibu Mina yang berantakan. Bak langit dan bumi. Ibu Mina yang melihat kedatangan Tria, tiba-tiba seperti mendapat suntikan harapan palsu. Ia berlari kecil menghampiri menantunya itu, mencoba meraih tangan Tria dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Tria, anakku sayang. Syukurlah kamu datang, seru Ibu Mina dengan suara bergetar. Kamu pasti nggak tega kan usir ibu? Kamu kesini mau suruh kami masuk lagi kan? Ibu tahu kamu itu hatinya malaikat, nggak kayak si Hesti yang mulutnya jahat ini. Maafin ibu ya, nak. Kemarin ibu cuma hilaf. Kita mulai lagi ya dari awal. Hesti di belakang hanya menunduk malu, tidak berani menatap mata tajam Bowo. Tria menatap tangan mertuanya yang memegang lengannya, lalu dengan perlahan namun tegas melepaskan pegangan itu. Tidak ada kemarahan meledak-ledak di wajah Tria, hanya ada ketenangan yang dingin bagaikan es. Maaf, Bu. Saya datang bukan untuk membatalkan pengosongan, ucap Tria datar. Saya datang untuk memastikan rumah peninggalan ayah saya ini bersih dari orang-orang yang tidak tahu cara menghargai orang lain. Dan soal hilaf, menghina anak saya dan mengusir kami tengah malam bukanlah hilaf, Bu. Itu adalah tabiat. Tria menoleh ke arah Hesti yang membisu. Kunci rumah? Hesti dengan tangan gemetar merogoh tasnya, mengeluarkan serenceng kunci dan menyerahkannya pada Tria. Saat tangan mereka bersentuhan, Hesti merasakan betapa jauhnya jarak kasta mereka sekarang. Hati-hati di jalan, ucap Bowo singkat, lalu memberi isyarat pada sopir mobil bak untuk segera jalan. Mesin mobil tua itu menderu, memuntahkan asap hitam yang mengepul, seolah mengejek nasib penumpangnya. Hesti dan Ibu Mina naik ke kursi depan yang sempit, berhimpitan dengan sopir. Perlahan, mobil itu melaju meninggalkan rumah megah itu, membawa mereka pergi menuju kehidupan baru yang kelam. Sebulan kemudian, di sebuah gang sempit di pinggiran kota yang padat dan kumuh, Hesti sedang duduk di lantai kamar kontrakan petak yang pengap. Kipas angin tua berbunyi berisik, berusaha mengusir udara panas yang menyesakan. Di sudut ruangan, Ibu Mina terbaring lemah di atas kasur tipis. Sering mengeluh sakit-sakitan namun tidak ada uang untuk berobat ke dokter spesialis. Hesti menatap layar ponselnya dengan putus asa. Puluhan lamaran kerja yang ia kirimkan semuanya ditolak. Nama, Hesti Anggraini, benar-benar sudah mati di dunia profesional. Setiap kali HRD mengecek latar belakangnya, catatan hitam dari Wiguna Group langsung muncul. Kini,
Untuk menyambung hidup dan membayar hutang yang menumpuk, Hesti harus bekerja sebagai buruh cuci gosok di laundry kiloan dekat gang. Tangannya yang dulu lentik dan rajin manicure, kini kasar dan pecah-pecah terkena deterjen keras. "Hes, ibu lapar, mau makan ayam goreng?" rintih Ibu Mina dari kasur. Hesti membanting baju yang sedang dilipatnya. "Makan tempe lagi, Bu? Duit dari mana beli ayam?" Hesti capek jadi babu orang. Teriaknya frustrasi, lalu menangis terseduh-seduh memeluk lututnya. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan kini ia harus menelan pil pahit dari karma yang ia tanam sendiri. Sementara itu, di teras rumah mewah yang kini sudah direnovasi menjadi lebih asri, Tria dan Bowo sedang duduk menikmati teh sore, sambil melihat Dino bermain bola di taman yang luas. Tria menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Terima kasih, Mas. Sudah mengembalikan kehormatan kita," bisik Tria. Bowo tersenyum, mengecup puncak kepala istrinya. "Bukan aku, tapi kesabaranmu yang membuahkan hasil. Sekarang, tidak ada lagi benalu. Hanya ada kita, dan kebahagiaan yang sesungguhnya." Langit sore berwarna jingga keemasan, menjadi saksi bisu akhir dari sebuah drama keluarga. Mereka yang sabar akhirnya ditinggikan, dan mereka yang sombong akhirnya dijatuhkan ke tempat terendah. Belajar bahwa di atas langit masih ada langit, dan roda kehidupan tidak pernah berhenti berputar. Pesan moral: jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya saja, dan jangan pernah menghina orang lain saat kita merasa berada di atas. Karena kesombongan adalah awal dari kehancuran, dan kita tidak pernah tahu bahwa orang yang kita rendahkan hari ini, mungkin adalah orang yang memegang kunci masa depan kita esok hari. Waktu seakan membeku di dalam ruangan rapat VIP yang dingin itu. Suara detak jam dinding terdengar seperti palu godam yang menghantam dada Hesti. Kursi kulit hitam yang membelakanginya itu berputar perlahan, sangat pelan, seolah sengaja mempermainkan detak jantung Hesti yang sudah tak beraturan. Ketika kursi itu berputar sepenuhnya menghadap ke depan, dunia Hesti runtuh seketika. Di sana, duduk dengan gagah dan penuh wibawa, adalah Bowo. Pria yang 2 hari lalu dihina sebagai kuli bangunan, kini menatapnya dengan sorot mata tajam, mengenakan setelan jas yang harganya mungkin setara dengan gaji Hesti selama 5 tahun. Namun, kejutan itu belum berakhir. Di sebelah kursi kebesaran Bowo, duduk seorang wanita cantik nan anggun di kursi komisaris. Wanita itu mengenakan blazer krim elegan dan kalung berlian yang berkilauan. Wajahnya yang dulu sering terlihat lelah karena pekerjaan rumah tangga, kini bersinar penuh percaya diri. Itu Tria, kakak iparnya sendiri. Mulut Hesti ternganga lebar, matanya melotot nyaris keluar. Kakinya lemah seketika, membuatnya terhuyung mundur dan harus berpegangan pada sandaran kursi di depannya agar tidak jatuh. Otaknya yang selama ini dipenuhi kesombongan menolak keras menerima kenyataan yang ada di depan mata. Mas Bowo? Mbak Tria?" Suara Hesti tercekat, keluar seperti cicitan tikus yang terjepit. Kalian ngapain di situ? Kalian gila ya?" Hesti tertawa histeris, tawa pendek yang terdengar sumbang dan penuh kepanikan. Ia menunjuk-nunjuk wajah Bowo dan Tria dengan jari gemetar. Turun kalian dari situ sekarang juga. Kalian mau cari mati yang menduduki kursi Pak Direktur? Kalau Satpam tahu, kalian bisa dipenjara. Pekik Hesti, suaranya memantul di dinding ruangan yang kedap suara. "Mbak Tria, jangan bikin malu aku. Cepat keluar sebelum bos asli datang. Kalian pikir ini tempat main drama? Cukup." Sebuah bentakan keras menggelegar dari sisi kiri meja. Pak Handoko, Direktur HRD yang terkenal paling galak seantero perusahaan, berdiri sambil menggebrak meja. Wajahnya merah pada menahan amarah melihat kelancangan Hesti. "Jaga sopan santun Anda, Saudari Hesti," bentak Pak Handoko. "Anda sedang berbicara di depan Bapak Direktur Utama dan Ibu Komisaris Utama pemilik Wiguna Group. Apa begini etika seorang calon manajer?" Hesti tersentak kaget, menatap Pak Handoko dengan wajah pucat pasi. "Apa? Pak Handoko bercanda kan? Mereka ini cuma saudara ipar saya yang numpang hidup. Pak, suaminya kuli, istrinya pengangguran. Mana mungkin mereka?" "Duduk." Satu kata itu keluar dari mulut Bowo. Nadanya rendah, tenang,
namun memiliki aura perintah yang begitu kuat hingga membuat lutut Hesti menekuk otomatis. Ia jatuh terduduk di kursi pesakitan itu, tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Bowo mencondongkan tubuhnya ke depan, menumpukan kedua sikunya di atas meja mahoni yang mengkilap. Ia menatap Hesti lurus tepat di manik matanya. "Jadi, Hesti," ucap Bowo datar. "2 hari yang lalu, di pesta ulang tahunmu, kamu bertanya di depan semua orang, kemana ayah Dino merantau. Masih ingat?" Hesti menelan ludah yang terasa seperti batu kerikil. Lidahnya keluh. Ia ingin menjawab, tapi suaranya hilang entah kemana. "Saya jawab sekarang," lanjut Bowo, matanya menyipit tajam. "Saya merantau ke sini. Ke kursi ini. Membangun cabang perusahaan di luar pulau, memperluas kerajaan bisnis ayah mertua saya, Pak Wiguna, ayah kandung dari istri saya, Tria." Mata Hesti membelalak maksimal. Ia menoleh kaku ke arah Tria. Tria menatapnya dengan ekspresi datar yang menakutkan, jauh berbeda dengan Tria yang biasanya hanya diam saat dimaki. "Tria, anak Pak Wiguna?" gumam Hesti pelan, seolah nyawanya baru saja dicabut separuh. Tria tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Hesti meremang. Tria membuka sebuah map tebal di hadapannya, mengambil selembar kertas sertifikat tanah, dan meletakkannya di atas meja. "Kamu bilang aku cuma numpang di rumah ibumu, Hesti?" tanya Tria lembut, namun setiap katanya menusuk jantung. "Coba kamu lihat alamat yang tertera di sertifikat ini. Itu alamat rumah yang kalian tempati sekarang, kan?" Hesti menyipitkan mata, melihat kop surat sertifikat itu. Benar. Itu alamat rumah Ibu Mina. Dan di sana, tertulis jelas nama pemilik sah, Sutria Wiguna. Rumah itu aset ayahku yang dipinjamkan ke almarhum bapakmu dulu karena kasihan. Dan sekarang, aset itu sudah dibalik nama atas namaku. Jelas Tria tenang. Jadi selama ini, yang menumpang bukan aku, tapi kalian. Kamu dan ibumu yang menumpang di rumahku, makan dari uang yang dikirim suamiku, dan bekerja di gedung milikku. Dunia Hesti berputar hebat. Lantai yang ia pijak seolah runtuh. Segala kesombongannya, segala hinaannya tentang benalu dan kuli, kini berbalik menghantam wajahnya sendiri dengan kekuatan 1000 kali lipat. Ia merasa mual. Ini nggak mungkin. Desis Hesti, air mata kepanikan mulai menggenang di pelupuk matanya. "Ibu nggak pernah bilang. Ibu bilang rumah itu warisan bapak. Ibumu terlalu gengsi untuk mengakui bahwa kalian hidup dari belas kasihan keluarga kami," potong Bowo dingin. Ia mengambil sebuah tablet, menyalakannya, dan memutarnya ke arah Hesti. Di layar tablet itu, terpampang rekaman CCTV lobi kantor pagi ini. Terlihat jelas Hesti sedang memaki-maki petugas kebersihan tua, menunjuk-nunjuk sepatu mahalnya, dan mendorong bahu bapak tua itu dengan kasar. Dan ini, suara Bowo semakin berat dan menekan. "Ini adalah kelakuan profesional yang kamu banggakan? Menghina orang tua hanya karena sepatumu tersentuh kain pel? Tahukah kamu, bapak yang kamu hina itu adalah paman saya yang sedang menyamar untuk memantau kinerja karyawan bawah." Bohong atau tidak tentang paman itu, Hesti tidak tahu. Yang ia tahu, ia sudah tamat. Wajahnya pucat seperti mayat. Ia meremas rok blazernya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. "Mas Bowo, Mbak Tria, Hesti bisa jelaskan?" Hesti mulai tergagap, air matanya tumpah. Ego tingginya hancur berkeping-keping digantikan oleh rasa takut yang amat sangat. Hesti nggak tahu, sumpah Hesti nggak tahu kalau Mas Bowo itu bos. Kalau Hesti tahu, Hesti nggak bakal. "Kalau tahu apa?" potong Tria cepat. "Kalau tahu kami kaya, kamu akan baik? Kamu akan hormat? Jadi hormatmu itu hanya untuk uang? Bukan untuk manusia?" Tria berdiri dari kursinya, berjalan perlahan mendekati Hesti. Suara hak sepatunya menggema di ruangan sunyi itu. Ia berhenti tepat di samping kursi Hesti, membungkuk sedikit dan berbisik di telinga adik iparnya itu. "Ingat saat kamu bilang kasihan pada Dino karena punya ayah kuli? Sekarang, simpan rasa kasihan itu untuk dirimu sendiri. Karena sebentar lagi, kamu akan tahu rasanya menjadi orang yang benar-benar tidak punya apa-apa." Hesti gemetar hebat, isak tangisnya mulai pecah. Ia ingin bersimpuh, ingin memeluk kaki Tria,
tapi tubuhnya terlalu kaku karena syok. Bowo menutup map di mejanya dengan suara brak yang keras, membuat Hesti terlompat kaget. Sidang evaluasi selesai, ucap Bowo final. Ia menoleh pada Direktur HRD. Pak Handoko, silakan bacakan keputusannya. Saya tidak mau membuang waktu saya lebih lama lagi untuk sampah seperti ini. Pak Handoko mengangguk tegas, membuka dokumen di tangannya. Hesti menatap mulut Pak Handoko dengan tatapan horor, menunggu vonis yang akan memisahkan kepalanya dari leher kesombongannya. Ruangan itu kini bukan lagi tempat promosi impian, melainkan ruang eksekusi bagi harga diri Hesti yang selama ini ia junjung setinggi langit. Pertengkaran hebat pun pecah di antara ibu dan anak itu. Suara teriakan dan makian mereka terdengar hingga ke jalan, menjadi tontonan gratis bagi para tetangga yang lewat. Mereka saling menyalahkan, saling tuding, membongkar aib masing-masing. Tidak ada lagi kekompakan saat menghina Tria dulu. Kini, saat badai datang, mereka justru saling memangsa satu sama lain. Sore itu, langit berubah mendung pekat, seolah turut menggambarkan nasib suram keluarga itu. Di tengah keributan mereka, Hesti melihat notifikasi di ponselnya yang retak. Sebuah pesan dari bank, transaksi gagal. Kartu kredit Anda diblokir. Dan satu lagi pesan dari grup WhatsApp tetangga yang lupa ia keluarkan, foto dirinya diseret satpam sudah tersebar luas dengan caption, karma instansi ratu sombong. Hesti melempar ponselnya ke sofa dan menangis meraung-raung. Ia baru sadar, ia telah kehilangan segalanya. Jabatannya, masa depannya, rumahnya, dan harga dirinya. Sementara di suatu tempat di luar sana, Tria dan Bowo pasti sedang duduk tenang menikmati kemenangan mereka, melihat dari jauh bagaimana kesombongan menghancurkan tuannya sendiri. Waktu 24 jam mulai berjalan mundur, detik demi detik mendekatkan mereka pada pintu keluar dari kehidupan nyaman yang selama ini mereka sia-siakan dengan rasa syukur yang nol. Suara bariton Pak Handoko memecah keheningan ruangan yang mencekam itu bagaikan petir di siang bolong. Ia berdaham singkat, membetulkan letak kacamatanya, lalu membacakan isi dokumen di tangannya dengan nada datar tanpa emosi, nada yang menandakan akhir dari segalanya bagi Hesti. Berdasarkan surat keputusan Direksi nomor 001 SKPHK WG 11 2025, tertanggal hari ini, memutuskan 1. Memberhentikan Saudari Hesti Anggraini dari seluruh jabatannya di Wiguna Group secara tidak hormat. 2. Mencabut seluruh fasilitas perusahaan yang melekat pada saudari. 3. Memasukkan nama saudari ke dalam daftar hitam Asosiasi Perusahaan Properti Nasional karena pelanggaran etika berat dan pencemaran nama baik pemilik perusahaan. Pak Handoko menutup map tersebut dan menatap Hesti tajam. Singkatnya, Anda dipecat detik ini juga. Dan dengan blacklist ini, saya pastikan tidak akan ada perusahaan bonafit lain yang mau menerima Anda bekerja, bahkan sebagai staf administrasi sekalipun. Hesti merasa sekelilingnya gelap. Telinganya berdengung hebat. Kata, dipecat, dan daftar hitam, terngiang-ngiang di kepalanya seperti mantra kematian. Tubuhnya yang tadi kaku karena syok, kini merosot jatuh dari kursi. Ia bersimpuh di lantai karpet tebal itu, kedua tangannya menangkup memohon ke arah Bowo. Hilang sudah harga dirinya, hilang sudah arogansinya. Yang tersisa hanyalah seorang wanita putus asa yang sadar bahwa hidup mewahnya baru saja dirampas paksa. Mas Bowo. Mas, tolong mas. Raung Hesti, air matanya membanjiri pipi hingga melunturkan bedak mahalnya. Mas kan kakak ipar Hesti, masa mas tega pecat adik sendiri? Hesti minta maaf. Mas. Hesti hilaf. Hesti janji nggak bakal ulangi lagi. Tolong cabut surat itu, mas. Hesti punya banyak cicilan. Kalau dipecat Hesti bayar pakai apa? Bowo menatap Hesti yang sedang mengemis di kakinya dengan tatapan dingin, tak tersentuh sedikit pun. Ia justru memundurkan kursi kebesarannya, menjauhkan diri dari jangkauan tangan Hesti yang mencoba meraih ujung celananya. Adik, ulang Bowo dengan nada sinis yang menusuk. 2 hari yang lalu, saat kamu mempermalukan anak saya di depan orang banyak, apa kamu ingat bahwa saya ini kakakmu? Saat kamu mengusir istri saya di tengah malam, apa kamu ingat bahwa dia kakak iparmu? Bowo berdiri, menjulang tinggi di hadapan Hesti. Kamu berteriak lantang tentang profesionalisme tadi pagi, kan? Nah, ini adalah profesionalisme. Saya memecat karyawan yang tidak bermoral.
Fakta bahwa kamu adik ipar saya, justru membuat dosa kamu 2 kali lipat lebih berat. Kamu menggigit tangan yang memberi kamu makan. Hesti beralih merangkak ke arah Tria, berharap hati sesama wanita akan lebih lunak. Ia mencoba memegang kaki Tria. Mbak Tria, Mbak kan baik. Mbak Tria sayang sama ibu kan? Kalau Hesti dipecat, nanti siapa yang kasih makan ibu? Mbak? Kasihan ibu, Mbak. Tolong Hesti. Hesti rela deh kalau nggak jadi manajer. Jadi staf biasa juga nggak apa-apa asal jangan dipecat. Tria menarik kakinya mundur perlahan. Ia menatap Hesti dengan pandangan iba, namun bukan iba karena kasihan, melainkan iba melihat betapa menyedihkannya manusia yang gila hormat saat topengnya dilepas. Simpan air matamu, Hesti. Percuma, ucap Tria tegas. Soal ibu, kamu tidak perlu khawatir. Justru karena aku sayang ibu, aku harus menghentikan kegilaan ini. Uang haram hasil kesombonganmu itu tidak akan membawa berkah buat ibu. Dan asal kamu tahu, cicilan-cicilan gaya hidupmu itu bukan urusan perusahaan. Itu urusan gengsimu sendiri yang terlalu tinggi. Tria menoleh ke arah pintu. Pak Ardi, silakan laksanakan tugas Bapak. Pintu ruangan terbuka lebar. Pak Ardi, kepala keamanan yang tadi pagi diremehkan Hesti, masuk bersama 2 orang petugas keamanan wanita berbadan tegap. Wajah Pak Ardi tampak puas, seolah keadilan akhirnya ditegakkan. Mari, Bu Hesti. Silakan tinggalkan ruangan ini, ucap Pak Ardi tegas. Hesti menggeleng kuat, tangannya mencengkeram kaki meja. Enggak mau. Ini kantor gue. Gue manajer di sini. Kalian gak berhak usir gue. Teriaknya histeris, kembali ke tabiat aslinya yang kasar saat terdesak. Namun tenaga 2 petugas keamanan wanita itu jauh lebih kuat. Mereka menarik paksa Hesti berdiri, memegangi kedua lengannya, dan menyeretnya keluar dari ruang rapat VVIP. Hesti meronta-ronta, berteriak memaki-maki Bowo dan Tria, namun suaranya perlahan menjauh seiring pintu yang tertutup kembali. Di dalam ruangan, Bowo menghela napas panjang, merapikan jasnya. Ia menatap Tria. Kamu baik-baik saja? Tria mengangguk, menghapus setitik air mata yang lolos dari sudut matanya. Aku lega, Mas. Sangat lega. Beban yang menindih dadaku selama bertahun-tahun rasanya hilang seketika. Sementara itu, adegan dramatis terjadi di luar ruangan. Hesti diseret melewati koridor lantai eksekutif, lalu dibawa masuk ke lift barang, bukan lift tamu VIP. Hesti terus menangis dan berteriak, "Lepasin. Saya mau lapor polisi. Ini pelanggaran HAM." Sesampainya di lantai dasar, Walk of Shame, atau parade rasa malu yang sesungguhnya dimulai. Petugas keamanan membawa Hesti melewati lobi utama yang sedang ramai-ramainya, karena jam makan siang baru saja dimulai. Ratusan pasang mata karyawan menatap kaget melihat calon manajer. Mereka diseret keluar dengan rambut acak-acakan dan make-up luntur. Bisik-bisik mulai terdengar riuh. Itu Bu Hesti kan? Yang katanya mau promosi. Kok diseret satpam? Gila, nangisnya kejer banget. Dipecat ya? Syukur deh, orangnya emang sombong banget. Kena karma dia. Di depan pintu lobi kaca, Pak Ardi melepaskan pegangannya. Ia menyerahkan sebuah kotak kardus berisi barang-barang pribadi Hesti yang sudah dikemas kilat oleh tim HRD dari meja kerjanya. Ini barang-barang Anda. ID card Anda sudah kami nonaktifkan. Dilarang menginjakan kaki di area gedung Wiguna Group lagi selamanya, ucap Pak Ardi tegas. Lalu, dengan gerakan simbolis, Pak Ardi mencopot paksa name tag perusahaan yang masih tersemat di blazer Hesti. Dan ini, milik perusahaan. Hesti berdiri terhuyung di trotoar panas di depan gedung megah itu. Matahari siang menyengat kulitnya, tapi hatinya terasa beku. Orang-orang yang lalu lalang menatapnya aneh. Ia sendirian. Dipecat. Dipermalukan. Dan punya hutang puluhan juta yang menanti di akhir bulan. Tangan Hesti gemetar saat merogoh tasnya, mencari ponsel. Satu-satunya orang yang bisa ia andalkan sekarang hanya ibunya. Ia menekan panggilan cepat ke nomor ibu rumah. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Suara Ibu Mina terdengar sangat ceria dan bising di seberang sana. Halo, Hesti sayang. Gimana pelantikannya?
Sudah sah jadi manajer kan? Ini ibu lagi di tukang sayur sama ibu-ibu komplek. Ibu lagi traktir mereka gorengan nih buat syukuran kamu. Mereka semua nitip salam buat Bu Manajer baru. Seru Ibu Mina dengan bangga, suaranya terdengar jelas karena Hesti tidak sengaja mengaktifkan loudspeaker. Mendengar suara ibunya yang begitu bahagia membanggakan dirinya, pertahanan Hesti runtuh total. Ia jatuh terduduk di aspal trotoar, meraung keras sambil memeluk kardus barangnya. "Ibu, tolong Hesti, Bu. Hesti hancur. Bu, Hesti dipecat. Hesti diusir." Tangis Hesti pecah, suaranya menyayat hati siapapun yang mendengar, kecuali mungkin bagi mereka yang tahu betapa kejamnya mulut wanita itu 2 hari yang lalu. Di seberang telepon, suara riuh di tukang sayur mendadak hening. Ibu Mina terdiam 1000 bahasa, senyum bangganya lenyap seketika digantikan wajah pucat pasi, seolah darah di tubuhnya tersedot habis. Langit di atas mereka masih cerah, namun badai kehancuran keluarga itu baru saja dimulai dengan sambaran petir pertama. Ponsel di tangan Ibu Mina terlepas dan jatuh menghantam aspal jalanan kompleks, menimbulkan bunyi retakan yang cukup keras. Namun, wanita parubaya itu seolah tidak peduli. Tubuhnya mematung, wajahnya yang tadi merah merona, karena bangga kini pucat pasi seputih kertas. Suara tangisan histeris Hesti yang mengatakan, dipecat, dan diusir, masih berdenging menyakitkan di telinganya, seolah meruntuhkan dunianya dalam sekejap. Para tetangga yang tadi mengerumuni Ibu Mina demi mendapatkan gorengan gratis, kini saling berpandangan. Suasana yang tadinya riuh penuh pujian palsu berubah menjadi senyap dan canggung. "Kenapa, Bu Mina? Kok pucat begitu?" "Hesti kenapa?" tanya Bu RT yang berdiri paling dekat, meski nada bicaranya terdengar curiga, bukan khawatir. Bibir Ibu Mina bergetar hebat. Ia tidak sanggup menjawab. Bayangan Hesti menjadi manajer, mobil baru, dan renovasi rumah yang sudah ia gembar-gemborkan ke seluruh penjuru kompleks kini, menguap begitu saja menjadi asap. Tanpa mempedulikan ponselnya yang layarnya retak, Ibu Mina memungut benda itu dengan tangan gemetar dan langsung berlari terbirit-birit pulang ke rumahnya, meninggalkan para tetangga yang langsung bergunjing heboh di belakang punggungnya. "Wah, jangan-jangan si Hesti bohong soal jadi manajer. Tadi saya dengar suara nangis-nangis. Katanya dipecat ya." "Halah, makanya jangan sombong dulu. Kualat itu sama menantu yang diusir kemarin." Sesampainya di rumah, Ibu Mina mondar-mandir di ruang tamu seperti setrikaan rusak. Jantungnya berdegup tak karuan. Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti di depan pagar. Hesti turun dengan penampilan yang mengenaskan. Matanya bengkak, rambutnya acak-acakan, dan ia menyeret kardus barangnya dengan langkah gontai. Blazer merah marun yang tadi pagi ia pakai dengan bangga, kini tampak kusut dan kotor terkena debu jalanan saat ia jatuh di trotoar tadi. Begitu Hesti masuk ke ruang tamu dan membanting kardusnya ke lantai, Ibu Mina langsung menyergapnya dengan rentetan pertanyaan panik, bukannya pelukan menenangkan. "Hesti, apa maksudnya dipecat? Kamu jangan bercanda. Ibu sudah bilang ke semua orang kalau kamu jadi manajer. Mau ditaruh di mana muka ibu, Hes?" jerit Ibu Mina histeris, mengguncang bahu anaknya. Hesti menepis tangan ibunya kasar. Ia menatap Ibu Mina dengan tatapan nyalang penuh emosi. "Ibu cuma peduli sama muka ibu." Hesti hancur. "Bu." Hesti dipermalukan di depan satu kantor. Diseret satpam kayak maling. Dan ibu tahu siapa yang pecat Hesti? Tahu siapa pemilik Wiguna Group sebenarnya? Ibu Mina terdiam, bingung melihat kemarahan anaknya. Siapa?" "Bowo, Bu." "Mas Bowo," teriak Hesti frustrasi sambil menjambak rambutnya sendiri. "Mas Bowo itu bukan kuli. Dia pemilik baru perusahaan. Dan Mbak Tria itu anak kandung Pak Wiguna, pemilik asli gedung itu. Kita selama ini menghina singa tidur. Bu, sekarang mereka bangun dan menerkam kita sampai mati." Ibu Mina terhuyung ke belakang, lututnya lemas hingga ia jatuh terduduk di sofa. Mulutnya menganga tak percaya. Bowo? Tria? Orang kaya? Nggak mungkin mereka kan gembel." "Kenyataannya begitu, Bu, dan yang lebih parah lagi." Hesti menelan ludah, suaranya bergetar ketakutan mengingat fakta yang diungkap Tria di ruang rapat tadi. Rumah yang kita tinggali ini, ternyata bukan warisan Bapak.
Ini rumah atas nama Mbak Tria. Bapak cuma dipinjemin, Bu. Dan sekarang sertifikatnya ada di tangan Mbak Tria. Belum sempat Ibu Mina mencerna kabar buruk yang bertubi-tubi itu, suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Bukan mobil mewah Bowo, melainkan sebuah mobil SUV hitam dengan tulisan, Kantor Hukum, di pintu sampingnya. Dua orang pria berseragam batik rapi turun dari mobil, membawa map tebal. Mereka mengetuk pintu rumah yang masih terbuka lebar itu dengan sopan namun tegas. "Selamat siang. Apakah benar ini kediaman Ibu Mina dan Saudari Hesti?" tanya salah satu pria itu. Ibu Mina dan Hesti saling berpandangan dengan tatapan horor. Hesti yang masih sesenggukan mencoba berdiri, meski kakinya gemetar. Iya. Ada apa ya, Pak?" Pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat besar berlambang hukum. "Kami kuasa hukum dari Ibu Sutria Wiguna. Kami datang untuk menyampaikan somasi dan surat perintah pengosongan rumah." Pengosongan? Gagap Ibu Mina, wajahnya semakin memucat seolah darah berhenti mengalir. "Benar, Bu," jawab pengacara itu tegas. "Berdasarkan sertifikat hak milik yang sah, rumah ini adalah aset milik klien kami, Ibu Sutria. Klien kami memberikan waktu 1x24 jam bagi kalian untuk mengemasi barang-barang pribadi dan meninggalkan properti ini. Jika sampai besok siang rumah ini belum kosong, kami akan membawanya ke jalur hukum dan melakukan eksekusi paksa dengan bantuan kepolisian." "1 hari?" pekik Hesti. "Pak, ini gila. Kami mau tinggal di mana? Saya baru dipecat. Pak, kami nggak punya uang. Tolonglah kasih waktu sebulan atau seminggu." Pengacara itu menggeleng, wajahnya datar tanpa ekspresi. "Maaf, itu instruksi langsung dari pemberi kuasa. Klien kami mengatakan, 2 hari yang lalu saya dan anak saya diusir malam-malam tanpa persiapan, jadi waktu 24 jam itu sudah sangat bermurah hati." Pengacara itu meletakkan surat tersebut di meja tamu, lalu berpamitan. "Kami akan kembali besok jam 12 siang untuk mengambil kunci. Permisi." Sepeninggal pengacara itu, keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu. Hesti dan Ibu Mina seolah baru saja dijatuhi vonis mati. Rumah ini adalah benteng terakhir kesombongan mereka, dan sekarang benteng itu pun runtuh. "Ini salah Ibu." Tiba-tiba Hesti berteriak, menuding wajah ibunya. "Coba kalau Ibu nggak ngejek Mbak Tria terus. Coba kalau Ibu nggak ngajarin Hesti buat benci sama mereka. Kita nggak bakal kayak gini, Bu. Sekarang Hesti nggak punya kerjaan. Nama Hesti di blacklist, dan kita jadi gelandangan. Hesti punya utang kartu kredit 50 juta, Bu. Bayarnya pakai apa?" Ibu Mina yang tak terima disalahkan, bangkit berdiri dengan wajah merah padam. "Kok nyalahin Ibu? Kamu yang mulutnya lemes. Kamu yang pamer-pamer mau jadi manajer. Kamu yang ngehina anaknya Tria di pesta. Kalau kamu kerja yang bener, nggak usah ngurusin hidup orang, kamu nggak bakal dipecat. Dasar anak nggak tahu diuntung. Ibu yang nggak tahu diri. Tiap hari minta dibeliin tas lah, gamis lah, padahal duit pas-pasan. Hesti kerja banting tulang buat tuhin gengsi Ibu." Balas Hesti tak mau kalah.